Oke, selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Kita belajar informatika. Minggu lalu kita sudah ketemu untuk ulangan harian pertama. Saya harapkan hari ini kita belajar dengan baik, ya, lancar, ya. Mudah-mudahan semua dapat mengerti mengerti akan apa yang saya berikan pada materi hari ini, ya. Pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang materi berpikir komputasional. Nah, ada istilah baru ya, berpikir komputasional. Komputasional itu dari arti komputasi atau berhitung, ya. Jadi komputasi atau berhitung. Apa sih masuk dari materi berpikir komputasional ini? Oke, sambil siapkan buku LKS yaitu halaman 33. LKS halaman 33 silakan dibuka. Buku LKS halaman 33 silakan dibuka. Jadi sambil memegang buku LKS halaman 33. Oke ya. Kita masuk ke apa sih arti dari berpikir secara komputasional itu. Oke, di sini yang namanya dari berpikir komputasional adalah ya, berpikir menggunakan logika, melakukan sesuatu selangkah demi selangkah dan menentukan keputusan menentukan keputusan ya dengan bantuan perangkat komputer. Jadi, arti dari berpikir komputasional itu adalah kita akan menggunakan logika, kemudian melakukan sesuatu itu tahap demi tahap atau langkah demi langkah yang berurut yang benar agar tercapai suatu keputusan. Nanti keputusan itu akan kita masukkan ke perangkat komputer. Jadi alat bantu komputer ya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya komputer itu kalau tidak ada manusia tidak bisa berjalan. Jadi dia itu harus diberi perintah baru kemudian bisa berjalan ya. Itu pengertiannya. Oke, kemudian di sini kita masuk ke ada 4 teknik berpikir komputasi. 4 teknik berpikir komputasi ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Apa itu 4 teknik berpikir komputasi ini? Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah tugas atau masalah kompleks menjadi tugas-tugas kecil agar lebih rinci. Maksudnya, yang tadinya masalah itu besar, kita pecah-pecah dulu biar menjadi suatu masalah-masalah yang kecil agar nanti ketahuan, oh ini bisa dilakukan, kita cari pemecahannya seperti ini. Yang kedua ini kita cari pemecahan seperti ini. Jadi yang tadi masalah besar kita pecah-pecahkan dulu. Itu ya. Itu namanya dekomposisi. Diulang lagi. Nah, sekarang masuk ke contohnya. Contohnya di sini ada kopi susu, ya. Kopi susu itu apa maksudnya? Misalkan ada sebuah minuman kopi susu yang kalian depan. Kopi susu. Kopi susu itu kita pecah-pecah dulu. Dari bahan-bahannya apa saja? Pertama adalah kopi, yang kedua adalah gula, yang ketiga adalah susu, dan yang keempat adalah air panas. Nah, kita pecah-pecah ya. Yang tadi kopi susu itu di gelas, kita pecah bahan-bahannya apa aja? Kopi, gula, susu, kemudian air panas. Nah, itu namanya dekomposisi. Ya, jadi kita pilah-pilah menjadi sebuah bahan-bahan yang lebih rinci. Oke ya, itu contoh dari dekomposisi ya.
Kemudian masuk yang kedua, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk mengenal kesamaan atau perbedaan. Mengenal, ya, mengenal kesamaan atau perbedaan. Jadi maksudnya apa? Misalnya nanti ada suatu masalah atau suatu, biasa dipakai untuk bilangan, meskipun tidak semua bilangan ya. Ada itu masalah, kita cari dulu kesamaan-kesamaannya apa, perbedaan-perbedaannya apa, ya. Yang sama kita jadi satu, yang berbeda-beda kita keluarkan dari suatu masalah. Jadi kita pilih-pilih dulu. Ya. Contoh dari pengenalan pola ini, kita lihat contohnya. Oke, perhatikan angka-angka yang ada di monitor ya. Ada angka 2, angka 6, angka 10, angka 14, dan angka 18. Kalau kita perhatikan baik-baik, angka di atas merupakan kelipatan 4. Ya, dimulai dari angka 2. Jadi ada kelipatan 4 dimulai dari angka 2. Jadi 2 tambah 4, 6. Tambah 4 lagi, 10. Tambah 4 lagi, 14. Tambah 4 lagi, 18. Dan seterusnya. Itu ya, jadi itu adalah yang contoh kedua ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Oke, yang ketiga di sini adalah kita masuk ke abstraksi ya. Kita lihat di sini abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Ingat tadi ya, abstraksi. Ini sekarang abstraksi. Abstraksi itu adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan membuang informasi yang tidak penting. Tuh, teknik untuk menemukan informasi yang penting dan membuang informasi tidak penting. Jadi ada suatu informasi, kita cek dulu mana yang penting kita ambil dan mana tidak penting itu kita buang dulu. Ya. Contohnya itu di sini misalnya ada itu susunan. Ya, contohnya susunan dari posisi planet-planet antariksa. Ya, jadi ada bumi dan juga ada Jupiter misalnya. Nah, itu adalah contoh dari yang abstraksi. Sekarang masuk ke algoritma. Algoritma itu adalah keempat. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita susun langkah-langkahnya dengan baik dan benar. Nanti untuk mencari suatu pemecahan masalahnya. Contohnya kita lihat di sini. Contohnya adalah untuk algoritma ini, ya, menuliskan dengan benar langkah-langkah membuat kopi susu. Nah, kita tadi sudah contohnya itu kita sudah lihat bahwa dia itu kita sudah membuat kopi susu tadi ya. Nah, sekarang kita untuk contoh dari algoritma itu adalah kita akan tuliskan dengan benar langkah-langkah membuat kopi susu misalnya ya. Jadi tuh langkah-langkah membuat kopi susu itu kita tulis dengan benar. Misalnya ambil gelas, kemudian ambil sendok, ambil gula, ambil kopi, kemudian susu, tuangkan air panas, kemudian diaduk, siap dihidangkan. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Itu langkah-langkahnya yang baik dan benar. Itu namanya algoritma. Oke, itu contohnya. Oke, sekarang adalah setelah itu masuk ke tugas. Tugas kalian adalah kerjakan tugas mandiri di LKS halaman 38. Halaman 38. Jika sudah selesai, foto dan kirim ke GCR ya. Halaman 38, kamu tulis langsung di situ jawabannya, foto dan kirim ke GCR. Oke ya, tugasnya itu. Kemudian jangan lupa juga setelah menonton video ini, tuliskan juga nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai daftar hadir. Paham ya? Oke, terima kasih sudah menonton materi ini. Saya tunggu tugas kalian. Kerjakan dengan baik dan benar. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.